Salam sejahtera. Nandur pari tukul suket teki, nandur suket ora tukul pari. Almarhum Didi Kempot dalam lagunya yang berjudul Suket Teki, liriknya berbunyi demikian: tak tandur pari malah tukul suket teki. Lirik ini bisa dimaknai seseorang yang sudah berbuat baik, tapi ternyata malah ditanggapi tidak baik. Di setiap kita menanam, mari kita perhatikan. Ketika menanam bunga ataupun sayur mayur, seiring dengan bertumbuhnya yang kita tanam juga tumbuh suket liar atau suket teki. Padahal kita tidak menanamnya. Suket teki ini secara otomatis akan ikut tumbuh. Para petani tentu sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Ketika menanam padi, maka suket ikut tumbuh. Romo Mangun pernah juga berkata demikian: bagi saya, berbuat sesuatu yang baik bagi orang yang terpinggirkan harus terus dijalankan. Nah, saya punya prinsip ini. Jangan heran bahwa setiap orang yang menanam padi pasti akan tumbuh rumput. Tetapi orang menanam rumput tidak akan tumbuh padi. Dalam penjelasan berikutnya, Romo Mangun mengatakan, setiap kita berbuat sesuatu yang baik, pasti ada yang tidak suka meski hasilnya baik. Sebaliknya, kalau kalian berbuat jahat pada orang lain, maka akan jarang sekali muncul kebaikan. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Pesan yang dapat kita peroleh dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30, bahwa ketidakbaikan akan selalu muncul untuk menggagalkan kebaikan. Seorang filsuf yang bernama Martin Buber berpendapat bahwa baik dan jahat akan selalu ada, tarik menarik, dan terus-menerus menunjukkan pengaruhnya pada siapapun. Oleh karena itu jauh lebih penting bagi kita untuk tetap pada eksistensi kita daripada mempersoalkan keberadaan keduanya. Hadirkanlah diri kita secara bermakna bagi sesama dan bagi semua. Gandum tidak boleh berhenti bertumbuh di antara ilalang yang juga tidak akan pernah berhenti bertumbuh. Selanjutnya, Martin Buber mengatakan, akan jauh lebih penting menampilkan citra sang Khalik dalam kehidupan yang kita jalani daripada mempersoalkan soal baik dan jahat yang ada dan akan terus ada. Jika itu yang menjadi komitmen diri kita, maka dengan sendirinya kehidupan kita tidak akan pernah menjadi kehidupan yang sia-sia. Untuk hal itu, Bunda Teresa pernah menyampaikan pesan yang indah. Jangan pernah biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Tuhan memberkati. Amin. Setiap orang yang menanam padi pasti akan tumbuh rumput. Tetapi orang yang menanam rumput tidak akan tumbuh padi.
setiap kita berbuat sesuatu yang baik, pasti ada yang tidak suka meski hasilnya baik. Sebaliknya, kalau kalian berbuat jahat pada orang lain, maka akan jarang sekali muncul kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya kami selalu dimampukan untuk terus menghadirkan kebaikan. Kiranya hidup kami menjadi ungkapan kebaikan Tuhan melalui penglihatan kami, melalui pendengaran kami. Kiranya dapat menjadi berkat. Setiap orang yang berjumpa dengan kami, kiranya mendapatkan inspirasi dan semangat kehidupan. Tuhan, di situasi yang masih kami hadapi di masa pandemi ini, ada banyak hal yang menghambat kami untuk dapat menghadirkan kebaikan. Kami memohon berkat kemurahan Tuhan bagi bangsa, negara kami, pemimpin negeri kami, pemerintahan di Indonesia ini, Bapak Presiden Joko Widodo, dan secara khusus pemerintahan yang ada di Klaten, di mana pada saat ini kami diperhadapkan dengan pandemi yang sungguh sangat mengkhawatirkan, mengancam kami semua. Kami terpanggil dan dipanggil untuk terus dapat menghadirkan gerak kemanusiaan yang memperlihatkan kepedulian, yang memperlihatkan upaya-upaya kami untuk terus menghadirkan kebaikan, mewujudkan hidup dalam damai sejahtera. Kiranya kami dimampukan untuk hidup menjalankan protokoler kesehatan. Ketika kami mengenakan masker, kebaikan itu untuk kami dan juga sama. Ketika kami merubah kebiasaan-kebiasaan hidup kami, kebaikan itu untuk diri kami dan juga sama. Ketika kami mampu untuk mengurangi berbagai hal, dan saat ini di mana kami lebih banyak di rumah, kiranya juga bisa menjadi berkat. Tuhan Allah kami, upaya-upaya pemerintah dalam pemberian vaksin kiranya juga menjadi berkat bagi kami semua. Para tenaga kesehatan kami mohonkan berkat Tuhan. Para relawan kami mohonkan berkat Tuhan. Gereja-gereja juga kiranya menjadi berkat bagi sesama di masa pandemi ini. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Roh Kudus memampukan kami dan senantiasa menguatkan kami untuk terus menghadirkan kebaikan. Baik ketika kami di rumah, ketika kami berada dimanapun, Tuhan mampukan kami untuk menjadi ungkapan, memperlihatkan ungkapan sebagai ungkapan kebaikan Tuhan. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masih dalam masa pandemi. Dan kita juga dalam situasi yang kita tahu di PPKM darurat ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kebaikan. Di saat ada banyak pilihan-pilihan, ada tarikan-tarikan yang menarik kita terus-menerus untuk tidak mau berbuat baik, terus pilihlah kebaikan. Karena hidup kita adalah ungkapan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.